Adik-adik yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang melanjutkan pembahasan kita tentang teori hubungan internasional dan kita akan bicara tentang post-positivis dalam teori hubungan internasional agar kita paham bagaimana posisi teori-teori hubungan internasional ini secara ontologi, epistemologi, dan metodologinya seperti apa. Nah, kalau mengapa muncul ada berbagai jenis teori hubungan internasional ya? Karena memang perkembangan fenomena-fenomena di dalam hubungan internasional itu sendiri yang berbeda dengan yang sebelumnya, ya, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, ya, tahun 1990-an memang fenomena-fenomenanya sangat berbeda. Misalnya adanya non-state actor yang semakin dominan di dalam hubungan internasional, adanya isu-isu baru di dalam hubungan internasional seperti human right, women's right, isu lingkungan yang merupakan isu-isu yang sifatnya isu-isu global. Nah, inilah yang tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya seperti pendekatan-pendekatan realis misalnya, sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan baru yang ternyata pendekatan-pendekatan baru itu sangat berbeda ya dengan teori-teori sebelumnya. Nah, mari kita lihat bagaimana pengelompokan teori-teori secara umum. Jadi kalau kita bicara teori sebetulnya ada dua jenis teori, teori yang explanatory atau teori yang konstitutif. Teori explanatory ini lebih banyak digunakan di dalam penelitian-penelitian ilmu eksak. Teori-teori konstitutif itu bisa ya digunakan di dalam penelitian-penelitian ilmu sosial yang menggunakan atau yang ingin meneliti isu-isu yang tadi current issues tadi. Nah, ada perbedaan di antara keduanya. Kalau explanatory theory itu cenderung pada fondasionalis, dia menganggap bahwa yang namanya teori itu berbeda dengan peneliti. Peneliti tidak berada di dalam teori itu sendiri. Jadi misalnya seperti kita ingin menjelaskan tentang mengapa jembatan runtuh, ya jembatannya itu jembatan ada di luar peneliti ya. Jembatan itu ada di luar peneliti. Peneliti tidak di dalam jembatan. Tetapi kalau kita ingin meneliti tentang mengapa terjadi kekerasan terhadap perempuan, maka ini bisa jadi peneliti itu berada di dalamnya. Peneliti itu sendiri merupakan bagian dari orang yang harus dijelaskan gitu. Nah, disinilah terjadi perbedaan. Jadi peneliti merupakan bagian sehingga teori itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak mungkin objektif. Ini kalau menurut aliran konstitutif gitu ya. Jadi ini sifatnya anti fondasionalis. Nah, akhir-akhir ini pengelompokan teori dapat dikelompokkan di dalam pengelompokan seperti ini. Jadi kelompok rasionalis, kelompok reflektivis, nah di tengah-tengahnya ini ada kelompok konstruktivis ya. Kelompok reflektivis itu ada normatif teori, critical teori, feminist teori, postmodernist teori, historical sociology, constructivism ya. Konstruktivis sendiri merupakan teori ilmu HI yang datang dari teori-teori ilmu sosiologi. Jadi memang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu yang lain. Nah, oke, jadi ada dua kelompok
ya, dua kelompok jenis teori yang sering juga disebut sebagai positivis dan post-positivis. Nah, kemudian masing-masing teori ini ya, masing-masing teori ini seperti apa nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari positivis dan post-positivis. Kenapa kok disebut positivis? Positivis itu artinya adalah dia selalu mendasarkan pada fakta-fakta yang objektif. Fakta yang objektif. Nah, objektif ini dia menganggap itu sebagai sesuatu yang objektif ya. Jadi objektif itu sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas ya. Itu namanya objektif. Kalau kita melihat merah ya disebutkan merah ya. Jadi maka itu objektif gitu. Nah, oke, jadi ada konstruktivis, kemudian ada teori-teori normatif, teori-teori feminis, critical theory ya, critical theory, kemudian ada teori-teori postmodernis ya, postmodernis di sini dia selalu melihat bahwa power itu merupakan bagian dari produk ilmu itu sendiri. Jadi memang ilmu itu tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan, sehingga dia meyakini bahwa ilmu itu tidak ada yang netral. Nah, begitu perbedaan antara teori-teori yang reflektivis dan teori-teori yang konstitutif ya, teori-teori yang konstitutif dan teori-teori yang anti fundasionalis dan teori-teori fundasionalis. Jadi ada perbedaan-perbedaan di dalam kelompok tersebut. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.